Baik, saya akan menjelaskan tentang latar belakang mengarang dan karangan. Sebagai bagian dari kegiatan berbahasa, menulis berkaitan erat dengan aktivitas berpikir. Keduanya saling melengkapi. Menurut Shafi'i 1988, secara psikologis, menulis memerlukan kerja otak, kesabaran pikiran, kehalusan perasaan, kemauan yang keras. Menulis dan berpikir merupakan dua kegiatan yang dilakukan secara bersama dan berulang-ulang. Dengan kata lain, tulisan adalah wadah yang sekaligus merupakan hasil pemikiran. Melalui kegiatan menulis, penulis dapat mengkomunikasikan pikirannya. Melalui kegiatan berpikir, penulis dapat meningkatkan kemampuannya dalam menulis. Adapun definisi mengarang dan karangan, yaitu mengarang berarti menyusun atau merangkai. Mengarang adalah pekerjaan merangkai kata, kalimat, dan alinea untuk menyebarkan dan atau mengulas topik dan tema tertentu guna memperoleh hasil akhir berupa karangan. Karangan adalah suatu karya tulis hasil dari kegiatan seseorang untuk mengungkapkan gagasan dan menyampaikannya melalui bahasa tulis kepada pembaca untuk mudah dipahami. Adapun definisi mengarang dan karangan, yaitu mengarang merujuk pada tindakan menulis atau mencipta karya tulis, baik itu dalam bentuk prosa maupun puisi. Ketika seseorang mengarang, mereka menghasilkan sebuah karya tulis, entah itu cerita pendek, esai, artikel, atau puisi. Adapun definisi karangan yang lain, yaitu karangan adalah hasil dari proses mengarang. Istilah ini merujuk pada karya tulis yang setelah selesai dan dapat berupa teks dalam berbagai bentuk, seperti esai, cerita pendek, artikel, atau bahkan buku. Karangan biasanya memiliki struktur yang teratur dan mengikuti suatu tema atau topik tertentu. Tujuan dari karangan bisa bermacam-macam, seperti menghibur, menginformasikan, atau mengajak pembaca untuk berpikir. Jadi secara singkat, mengarang adalah proses mencipta karya tulis, sedangkan karangan adalah hasil akhir dari proses tersebut. Tujuan mengarang, yang pertama itu menghibur. Beberapa tulisan dibuat untuk menghibur pembaca, seperti cerita pendek, novel, atau skrip drama. 2. Memberikan informasi. Artikel, laporan, dan ensiklopedia memiliki tujuan untuk memberikan informasi yang akurat dan terperinci tentang subjek tertentu. Penulis ingin memastikan bahwa pembaca mendapatkan pemahamannya yang jelas tentang topik yang dibahas. 3. Menginspirasi dan memotivasi. Tulisan motivasional atau inspirasional bertujuan untuk membangkitkan semangat pembaca, memberikan dorongan moral, atau membagikan wawasan yang dapat membantu pembaca mencapai potensi maksimal mereka. 4. Mengajukan argumen atau pendapat. Esai argumentatif, editorial, atau pidato seringkali bertujuan untuk meyakinkan pembaca tentang suatu pandangan atau pendapat tertentu. 5. Mendidik. Buku pelajaran, tutorial, atau panduan teknis ditulis dengan tujuan untuk mendidik pembaca tentang subjek tertentu, memberikan panduan langkah demi langkah, atau mengajarkan keterampilan baru. Yang keenam, merekam sejarah atau pengalaman. Memori, catatan harian, atau jurnal pribadi ditulis untuk merekam pengalaman hidup atau sejarah yang berharga secara pribadi atau kolektif. Adapun tujuan mengarang yang lain, yaitu mengungkapkan ekspresi pribadi. Beberapa orang mengarang sebagai bentuk ekspresi diri. Mereka menuliskan pikiran, perasaan, pengalaman, atau imajinasi mereka dalam bentuk cerita, puisi, atau jurnal pribadi. Adapun yang lain, yaitu mengabadikan tradisi, seperti beberapa karya tulis seperti memoir, sejarah, atau cerita rakyat ditulis dengan tujuan mengabadikan sejarah atau tradisi tertentu agar tidak dilupakan oleh generasi berikutnya. Adapun penggolongan karangan menurut bobot isinya. Yang pertama yaitu karangan ilmiah. Karangan yang berisi argumentasi, penalaran keilmuan yang dikomunikasikan lewat bahasa tulis yang formal dengan sistematis, metodis, dan sintetis analitis. Kedua, karangan seilmiah. Karangan yang berisi informasi faktual yang diungkapkan dengan bahasa semi formal
namun tidak sepenuhnya mengikuti metode ilmiah yang sintetis analitis karena sering dibumbui dengan opini pengarang yang kadang-kadang subjektif. Yang ketiga, karangan non-ilmiah, karangan yang tidak terikat pada aturan baku, sedangkan karangan ilmiah terikat pada aturan baku. Isinya yaitu yang pertama, karangan dengan bobot ringan. Karangan dengan bobot ringan cenderung mengangkat topik-topik yang sederhana dan tidak terlalu mendalam. Biasanya karangan seperti ini ditulis untuk menghibur pembaca atau memberikan informasi yang tidak terlalu rumit. Contohnya adalah cerita pendek humor, artikel ringan, atau cerita anak-anak. Yang kedua, karangan dengan bobot sedang, mencakup materi yang lebih beragam dan kompleks daripada yang ringan, namun tidak terlalu mendalam seperti karangan ilmiah atau akademis. Topik-topik dalam karangan sedang bisa lebih serius atau informatif, tetapi masih bisa dijangkau oleh pembaca umum. Contohnya adalah artikel populer, esai naratif, atau laporan berita. Yang ketiga adalah karangan dengan bobot berat. Karangan dengan bobot berat seringkali memiliki kedalaman materi yang tinggi dan memerlukan pemahaman yang mendalam dari pembaca. Biasanya karangan seperti ini mengangkat topik-topik yang kompleks, serius, atau kontroversial, dan ditulis dengan pendekatan yang lebih ilmiah atau akademis. Contohnya adalah tesis, disertasi, makalah penelitian ilmiah, atau esai filosofis. Yang selanjutnya yaitu tata bentuk karangan. Yang pertama yaitu halaman-halaman awal, meliputi judul, kata pengantar, aneka daftar seperti daftar isi, daftar tabel, bagan, atau lampiran. Yang kedua yaitu isi utama, meliputi pendahuluan, isi, dan penutup. Yang terakhir adalah halaman-halaman akhir, meliputi daftar pustaka, lampiran, biodata penulis. Selanjutnya yaitu penggolongan karangan menurut cara penyajiannya dan tujuan penulisannya. Yang pertama, deskripsi atau pelukisan. Deskripsi dipungut dari bahasa Inggris description, yang tentu saja berhubungan dengan kata kerjanya to describe, melukiskan dengan bahasa. Karangan deskripsi merupakan karangan yang lebih menonjolkan aspek pelukisan sebuah benda sebagaimana adanya. Yang kedua yaitu narasi atau pengisahan. Karangan narasi berasal dari kata narration atau bercerita, adalah suatu tulisan yang berusaha menciptakan, merangkaikan tindak tanduk perbuatan manusia dalam sebuah peristiwa secara kronologis atau yang berlangsung dalam kesatuan waktu. Karangan narasi memiliki dua macam sifat, yaitu yang pertama narasi ekspositoris atau narasi faktual, dan yang kedua adalah narasi sugesti atau narasi berplot. Yang ketiga adalah eksposisi atau pemaparan. Karangan eksposisi yang dipungut dari kata bahasa Inggris exposition sebenarnya berasal dari kata bahasa Latin yang berarti membuka atau memulai. Karangan exposition merupakan wacana yang bertujuan untuk memberitahu, mengupas, menguraikan, atau menerangkan sesuatu. Yang keempat adalah argumentasi atau pembahasan. Karangan argumentasi adalah jenis karangan yang bertujuan untuk meyakinkan pembaca agar menerima atau mengambil suatu doktrin, sikap, dan tingkah laku tertentu. Syarat utama untuk menulis karangan argumentasi adalah penulisnya harus terampil dalam bernalar dan menyusun ide yang logis. Yang kelima adalah persuasi atau pengajakan. Karangan persuasi adalah karangan yang bertujuan untuk membuat pembaca percaya, yakin, dan terbujuk akan hal-hal yang dikomunikasikan yang mungkin berupa fakta, suatu pendirian umum, suatu pendapat atau gagasan, ataupun perasaan seseorang. Karangan persuasi digolongkan menjadi 4 macam, yaitu yang pertama persuasi politik, kedua persuasi pendidikan, ketiga persuasi advertensi, yang keempat persuasi propaganda. Yang keenam adalah campuran atau kombinasi. Karangan campuran adalah jenis karangan yang isinya dapat merupakan gabungan eksposisi dengan deskripsi atau eksposisi dengan argumentasi. Selanjutnya adalah paragraf karangan. Yang pertama, paragraf pembuka. Paragraf ini merupakan pembuka atau pengantar untuk sampai pada segala pembicaraan yang akan menyusul kemudian di dalam suatu atau sebuah karangan. Sebagai pengantar, paragraf pembuka ini harus benar-benar menarik. Kadangkala diawali dengan
sitiran dari pendapat tokoh tertentu. Yang kedua, paragraf pengimbang. Paragraf ini mengembangkan ide pokok pembicaraan yang sudah dirancang. Paragraf ini mengemukakan inti persoalan di dalam sebuah karangan. Jumlah paragraf pengimbang ini tidak ada batasan. Yang menjadi ukuran atau pembatas adalah ketuntasan pengungkapan pikiran atau gagasan karangan secara keseluruhan. Paragraf penutup. Paragraf penutup ini merupakan kesimpulan pembicaraan yang telah dipaparkan pada bagian-bagian sebelumnya. Paragraf penutup mungkin hanya merupakan sebuah rangkuman atau mungkin juga sebuah penegasan ulang dari hal-hal pokok yang disampaikan pada paragraf-paragraf sebelumnya. Yang terakhir adalah kesimpulan. Setelah dibahas dalam bab sebelumnya, akhirnya penulis dapat menarik kesimpulan bahwa karangan adalah suatu karya tulis hasil dari kegiatan seseorang untuk mengungkapkan gagasan dan menyampaikannya melalui bahasa tulis kepada pembaca untuk dipahami. 5 jenis karangan yang umum dijumpai dalam keseharian adalah narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, dan persuasi. Jika kita ingin membuat suatu karangan yang sistematis, logis, dan jelas, terstruktur, dan teratur, maka sebelum pembuatan karangan itu harus terlebih dahulu kita membuat sebuah kerangka karangan agar pada karangan tersebut menjadi terarah dan tidak keluar dari topik atau tema. Sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena yang selalu benar itu cewek, selalu salah itu cowok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La taqrabuz zina.